Halo Sobat Ciru Sinema, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Ciru Sinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Ciru Sinema, pada kali ini Ciru Sinema hadir dengan kisah terbaru, Ketika Cinta Memanggilmu, arti sebuah kesetiaan. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya, yuk cikidiu. Saya seorang lelaki yang tidak mudah jatuh cinta. Dalam hati ini sudah terisi oleh sesosok wanita, sesosok wajah yang tidak bisa saya lupakan. Sesosok wajah yang sudah abadi mendiami hati ini, yang tidak akan mudah tergoyahkan ataupun tergantikan oleh wanita manapun. Ialah seorang wanita yang saya kagumi sejak pertama kali jumpa, yaitu pada waktu itu sama-sama duduk di bangku SMA. Namanya Ambarwati, atau yang lebih sering dipanggil oleh teman-temannya Ambar. Dia sesosok wanita yang cantik, memiliki postur tubuh yang bagus, tinggi. Bahkan waktu itu saya berpendapat jika dirinya sangat cocok menjadi seorang pramugari. Namun ternyata ia sama sekali tidak tertarik dengan profesi itu, karena pada akhirnya ia tidak bekerja sebagai pramugari. Hingga pada saat ini saya masih sangat mendambakan dirinya. 10 tahun sudah berlalu sejak kebersamaan kami di SMA. Pada waktu SMA saya selalu berusaha mendekatinya, selalu berusaha tebar pesona, namun ia sama sekali tidak menganggap bahwasanya apa yang saya lakukan itu adalah perjuangan dan pengorbanan saya untuk mendapatkan dirinya. Baginya mungkin dianggap biasa-biasa saja sebagai teman, sebagai kawan. Namun bagi saya semua itu sudah merupakan sebuah perjuangan yang sangat melelahkan, karena saya terus berimajinasi, terus terobsesi olehnya. Bahkan di rumah, di dalam kamar, di dinding kamar, saya memasang foto-fotonya. Saya sangat mengagumi Ambar. Saya memendam perasaan yang begitu tulus di dalam hati ini. Bahkan saya dalam hati kecil berjanji berusaha semaksimal mungkin agar bisa mendapatkannya, entah bagaimanapun caranya. Namun lagi-lagi terbatasi oleh status yang berbeda. Ambar merupakan anak dari seorang pengusaha yang terkenal di kotanya, sementara saya hanyalah seorang anak petani dengan kemampuan yang terbatas. Pada waktu itu saya bisa sekolah SMA saja sudah untung-untungan. Di sekolah saya termasuk anak yang bandel, karena selama 3 tahun sekolah di SMA sudah tidak terhitung lagi berapa kali orang tua saya dipanggil oleh kepala sekolah karena kenakalan saya. Namun di samping kenakalan itu saya tetap patuh pada Ambar. Saya tetap melakukan yang terbaik bagi Ambar. Namun baginya saya tetaplah laki-laki yang brengsek, laki-laki yang nakal. Walaupun padanya saya sama sekali tidak berani berbuat atau tidak berani usil padanya. Sayangnya pada waktu itu saya memang tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan ini. Perasaan ini saya pendam begitu lamanya. Bahkan ketika dirinya mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit, pada waktu itu ia kehilangan banyak darah dan rumah sakit membutuhkan banyak darah. Kebetulan golongan darah saya dan dirinya sama, dengan sukarela saya memberikan darah saya agar ia bisa terselamatkan. Saya meminta kepada dokter agar tidak memberitahu dirinya bahwasanya saya yang menyumbangkan darah untuknya. Dokter pun akhirnya setuju. Bahkan tidak ada yang tahu bahwasanya saya yang menyumbangkan darah untuknya. Saya ikhlas. Semua itu saya lakukan
wujud dari rasa cinta saya terhadap dirinya, walaupun ia sama sekali tidak merasakan apapun, bahkan sama sekali tidak merasa simpati kepada saya. Hingga pada akhirnya kami lulus SMA dan berpisah. Namun saya tetap terobsesi olehnya. Saya tetap memendam perasaan yang sama. Perbedaan yang terjadi setelah lulus, ia sebagai anak orang yang terpandang, orang yang memiliki banyak harta, banyak kemampuan, Ambarwati melanjutkan pendidikannya ke kota yang lebih besar. Sementara saya terdiam di kampung karena orang tua saya tidak sanggup ataupun tidak mampu membiayai pendidikan saya lanjut ke kuliah. Dalam kegabutan, dalam kegalauan, tiba-tiba saya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan bahwasanya sebuah perusahaan di luar negeri membutuhkan banyak karyawan. Saya langsung datang ke tempat info lowongan pekerjaan itu dibuka. Saya bertanya tentang persyaratan yang diminta. Kemudian pihak agensi memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian saya melengkapi persyaratan itu dengan tekad yang bulat, saya harus berangkat ke luar negeri. Selain tujuan saya ke luar negeri ingin mengubah hidup, ingin merubah nasib, ingin kehidupan yang lebih baik lagi, saya juga menginginkan satu hal. Dengan diri saya pergi ke luar negeri, menjauh dari kampung, semoga saya bisa melupakan Ambarwati. Saya bisa melupakannya. Di sana saya bisa bertemu dengan wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang bisa mengerti perasaan saya. Namun apa yang terjadi? Justru di luar negeri saya tidak bisa melupakan Ambar. Saya tidak bisa melupakan sosok Ambar, walaupun di sana saya bertemu dengan wanita-wanita luar negeri, TKW-TKW yang entah dari mana asalnya. Saya sama sekali tidak terpikat. Hati ini sama sekali tidak terketuk. Di hati ini tetap tertanam Ambarwati. Saya menjadi bingung, bagaimana saya harus memperjuangkan perasaan ini sementara Ambarwati menoleh pun tidak. Kemudian saya berpikir, apakah semua ini terjadi karena saya tidak berterus terang padanya, saya tidak pernah mengungkapkan perasaan ini padanya. Namun selama ini saya sudah berusaha yang terbaik untuknya, untuk menarik simpati darinya. Namun yang saya dapatkan sama sekali, ia sama sekali tidak tertarik, bahkan melirik pun tidak. Pada akhirnya saya harus menyerah, harus pasrah. Namun saya menjadi heran karena walaupun saya jauh dari kampung halaman, saya sudah di luar negeri bekerja, sama sekali tidak bisa melupakan sosok Ambar. Saya terus kepikiran, saya terus terbayang-bayang wajahnya. Saya terobsesi oleh bentuk tubuhnya yang bagus, wajahnya yang cantik, penampilannya yang menarik. Sementara sikap dan sifatnya sangat bertentangan dengan kepribadian saya, karena dirinya sangat sombong, angkuh, dan sebagai anak orang kaya tentunya suka merendahkan orang lain, termasuk saya. Termasuk saya adalah salah satunya yang selalu direndahkan ketika di sekolah dulu. Namun saya tidak pernah berkecil hati, tidak pernah sakit hati. Bagi saya, apapun yang ia lakukan terhadap saya adalah sebuah anugerah terindah. Ia mau berbicara dengan saya saja, bagi saya sudah merupakan sebuah keberuntungan. Saya menjadi bingung. Saya benar-benar bucin olehnya. Siang malam saya berpikir, bagaimana saya melepaskan diri dari jeratan rasa ini. Terkadang saya berpikir, apalah artinya mencintai jika yang dicintai sama sekali tidak mencintai diri saya. Itu sama saja dengan bertepuk sebelah tangan. Namun saya tidak bisa melepaskan semua itu. Beberapa teman saya
memberitahu saya ataupun menasihati saya bahwasanya tidak bisa diperjuangkan lagi. Jelas-jelas dia selalu menyakiti hati saya, merendahkan saya. Apalagi yang diharapkan? Tidak ada. Bahkan suatu saat nanti ia juga tidak akan melirik saya. Jika saatnya tiba, ia juga tidak akan menikah dengan saya, pasti akan memilih orang lain. Saat ini saja sudah menjadi bukti bahwasanya dia sama sekali tidak menganggap saya ada di dunia ini. Bila pun menganggap saya ada di dunia ini, bukan dianggap sebagai orang yang dicintainya, namun dianggap sebagai teman biasa. Namun bagi saya, Ambar tetaplah primadona. Tetaplah sosok wanita yang saya kasihi, yang saya puja-puja, yang saya harapkan. Walaupun hanya dalam mimpi saya berharap ia mau ataupun ia bersedia menemui saya walaupun hanya dalam mimpi. Bahkan setiap doa yang saya panjatkan pasti selalu saya sisipkan nama Ambarwati. Saya menjadi heran dan bingung. Kenapa saya menjadi seperti ini? Jelas-jelas dia sudah memiliki pacar. Jelas-jelas ia sudah berpacaran dengan orang lain. Namun saya tetap berharap bahwa suatu saat nanti ia akan menerima saya, akan menoleh kepada saya, akan mengerti bahwasanya saya mencintainya. Hingga 6 tahun lamanya saya di Jepang, karena saya memang setelah lulus SMA saya bekerja ke Jepang. Setelah kontrak berakhir saya kembali ke tanah air karena orang tua saya meminta saya agar kembali ke tanah air dan menginginkan saya segera menikah. Sesampainya di rumah saya menjadi bingung karena saya sama sekali tidak mencintai siapapun. Orang yang saya cintai hanyalah Ambarwati. Sepanjang perjalanan pulang ke tanah air saya berpikir bagaimana saya bisa menikahi seseorang sementara saya tidak mencintainya. Bagaimana saya bisa melupakan Ambarwati sementara Ambarwati selalu berdiam di dalam hati ini. Kemudian saya berpikir, apakah jika saya menikah dengan orang lain, kemudian dengan sendirinya saya bisa melupakan Ambarwati? Saya akan mencobanya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Jika memang Ambarwati bukanlah jodoh saya, tidak akan saya paksakan. Karena percuma saja apabila saya mengharapkan Ambar, namun Ambarnya tidak bersedia. Sampai kapan saya akan menunggu? Bila saya akan terus menunggu, maka bisa dipastikan seumur hidup saya akan hidup menyendiri. Hingga pada akhirnya sampailah saya di kampung, bertemu dengan keluarga. Saya merasa bahagia sekali karena sudah sekian lamanya berada di luar negeri, saya rindu kampung halaman, dan pada akhirnya saya bertemu lagi dengan kampung halaman, bertemu dengan orang tua saya, bertemu dengan saudara saya, bertemu dengan sahabat-sahabat saya. Pada saat itulah, pada saat pertemuan antara saya dan orang tua saya dan saudara-saudara saya ngumpul bareng di rumah, kemudian ibu menanyakan kepada saya tentang rencananya pulang, tentang maksud kepulangan saya, dan saya berkata bahwasanya kepulangan saya kali ini karena menuruti kemauan ibu, yaitu menikah. Ibu merasa senang sekali, begitupun dengan ayah dan saudara-saudara yang lain, karena saya sudah merasa cukup memiliki modal untuk hidup di kampung, atau sudah memiliki modal yang cukup untuk membangun sebuah rumah tangga. Karena penghasilan saya selama di Jepang termasuk lumayan. Dan selama saya kerja di Jepang, uang yang saya kirimkan ke kampung juga sudah dijadikan modal usaha oleh orang tua saya, yang tentunya menjadi masa depan bagi saya. Istilahnya ketika saya sudah menikah, saya tidak bingung lagi mencari pekerjaan karena
sudah ada usaha yang berjalan, tinggal menjalankan agar lebih bagus lagi. Kemudian ibu bertanya apakah saya memiliki pilihan. Saya menjawab bahwasanya saya mencintai seseorang. Sedari dulu saya memendam perasaan ini. Sekian lamanya saya tersiksa dengan perasaan ini karena saya mengagumi seseorang, saya mencintai seseorang. Namun orang itu sama sekali tidak mencintai saya. Kemudian ibu bertanya siapakah wanita itu. Saya tidak mau menjawabnya. Saya berkata kepada ibu bahwasanya saya akan berusaha mendekati wanita itu, berusaha untuk meyakinkannya terus terang saja bahwasanya saya mencintainya. Apabila saat ini saya sudah memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan ini namun ia menolak, maka saya serahkan semuanya kepada ibu yang terbaik. Ibu yang harus memikirkannya, yang artinya saya memang tidak bisa mendapatkan wanita lain. Kemudian ibu dan saudara-saudara yang lain setuju. Ya, sepakat bahwasanya saya diberi kesempatan untuk mendekati wanita yang saya maksud. Apabila wanita yang saya maksud ini menolak saya, maka kemudian adalah peran ibu dan saudara-saudara untuk mencarikan jodoh bagi saya. Saya walaupun dalam hati merasa bimbang dan ragu, namun mungkin inilah yang terbaik bagi saya. Karena memang selama ini saya tidak bisa mendapatkan wanita manapun, tidak bisa mengagumi wanita manapun selain Ambar. Pada suatu hari saya bertemu dengan teman-teman saya sewaktu SMA. Kepada mereka saya tanyakan tentang Ambar. Seorang teman saya yang bernama Budi berkata bahwa saat ini Ambarwati sedang dalam persiapan pernikahan. Ia akan segera menikah. Mendengar perkataan Budi, tiba-tiba dada ini seperti dihantam oleh batu yang sangat besar dan keras. Hulu hati ini terasa sakit. Selama ini saya yang berusaha untuk mendapatkannya, namun ternyata tebakan saya benar. Ambar sama sekali tidak melihat saya, sama sekali tidak melirik saya. Bahwasanya selama ini saya yang memperjuangkan rasa ini, mempertahankan rasa ini untuknya. Kemudian Budi yang memang mengerti bahwasanya saya mengaguminya sedari dulu berkata dengan nada mengejek. Ia berkata kepada saya bahwasanya saya sama sekali tidak memiliki keberanian. Sedari dulu hanya bisa mengagumi. Jika memang benar-benar mencintai, seharusnya saya berterus terang. Dengan keadaan ataupun kondisi saya yang saat ini, tentu Ambar akan berpikir, jika dulu memang level atau kelas antara saya dan Ambar sangat jauh berbeda, namun saat ini status ataupun tingkatan ataupun kelas antara keluarga saya dan keluarga Ambar hampir imbang karena usaha orang tua Ambar sudah lama bangkrut. Sementara saya dengan penghasilan saya selama di Jepang, ekonomi keluarga saya sudah mulai membaik. Bisa dibilang kelas sudah mulai naik, sementara kelas Ambar sudah mulai menurun. Saya menjadi bimbang, saya menjadi menyesal. Kenapa dulu saya tidak memberanikan diri berkata kepadanya ataupun mengutarakan isi hati ini. Bila memang ditolak dan ia menyakiti saya, tentu saya akan dengan mudah untuk melupakannya. Namun selama ini saya sama sekali tidak mengungkapkan perasaan apa-apa. Saya hanya memendam rasa ini. Jadi saya tidak pernah merasa tersakiti oleh perbuatannya. Saya merasa kecewa. Saya putuskan bahwasanya untuk urusan jodoh saya serahkan kepada ibu dan saudara-saudara. Biarkan mereka yang memikirkannya. Saya hanya akan menjalani saja. Saya merasa yakin ibu dan saudara-saudara saya pasti akan mencarikan yang terbaik buat saya. Saya melangkah dengan gontai untuk pulang ke rumah. Ketika tiba-tiba saya mendengar kabar dari teman saya
yang mengatakan bahwasanya Ambar mengalami kecelakaan dan saat ini ia sedang berada di rumah sakit. Saya menjadi kaget. Kecelakaan apakah yang dialami dirinya? Saya bertanya kepada teman saya, kecelakaan apa yang dialami oleh Ambar? Kemudian teman saya berkata bahwasanya rumah Ambar terbakar. Ambar tidak bisa menyelamatkan diri karena tertimpa oleh reruntuhan dinding. Saya menjadi kaget. Bagaimanapun juga ia pasti sangat menderita sekali. Kemudian saya mengajak teman saya untuk berangkat ke rumah sakit melihat kondisi Ambar. Sesampainya di rumah sakit, percuma saja tidak bisa bertemu dengan Ambar karena ia berada di ruang operasi. Dan saya tidak mungkin menunggunya. Akhirnya saya kembali. Saya berkata bahwasanya suatu saat nanti saya pasti akan datang lagi. Dan ternyata kebakaran itu menjadi musibah bagi keluarga Ambar. Karena dengan adanya kebakaran itu, kedua orang tua Ambar meninggal dunia. Yang selamat hanyalah Ambar, namun mengalami luka yang sangat serius. Beberapa hari kemudian ketika Ambar sudah berangsur-angsur pulih, namun saya juga belum melihat dirinya karena saya juga menjaga jarak. Saya tidak ingin terlalu dekat dengannya karena menurut teman saya Ambar sedang merencanakan pernikahan dan tentunya ia juga akan dijaga oleh calon suaminya, sehingga saya tidak berani untuk berdekatan dengannya. Saya berusaha untuk merelakannya. Bila memang laki-laki itu pilihan Ambar, maka saya berkorban demi kebahagiaannya. Asalkan dia bahagia, saya rela melepasnya. Toh saya juga tidak bisa mengejarnya, karena saya memang tidak pernah menjadi pilihannya. Saya hanya berdoa semoga Ambar tidak mengalami cedera yang serius. Ia bisa normal kembali, pulih kembali, wajah tetap cantik, bentuk tubuh tetap indah, menikah kemudian hidup bahagia. Biarlah saya melihat kebahagiaannya dari jauh. Saya kembali, kemudian saya berkata kepada ibu bahwasanya saya menyerah. Saya serahkan kepada ibu dan saudara-saudara. Bila memang mereka sudah memiliki jodoh buat saya, maka saya bersedia untuk menikah sesuai dengan keinginan mereka. Namun ibu dan saudara-saudara saya terdiam. Mereka tidak langsung menjawab. Mereka berkata bahwasanya ibu ingin memikirkannya terlebih dulu. Memang ia sudah memiliki sosok wanita yang akan dijodohkan dengan saya. Namun ternyata wanita itu sekarang sudah pergi jauh. Dan saat ini ibu terpaksa harus mencari lagi sosok wanita yang bisa dinikahkan dengan saya. Hati ini menjadi lega karena dengan pengakuan ibu berarti saya tidak harus buru-buru menikah. Saya juga masih ada waktu untuk mencari-cari, mana tahu ada wanita yang cocok dengan saya, yang bisa melegakan hati saya. Suatu hari ketika saya sedang nongkrong bersama teman, tiba-tiba teman saya berkata kepada saya. Dia berkata kepada saya bahwasanya Ambar yang di rumah sakit, ia tidak bisa kembali ke rumahnya karena rumahnya sudah hangus terbakar. Sudah tidak bisa ditempati lagi karena sudah hancur. Sementara keluarga lain, saudara-saudaranya, tidak ada yang bersedia menampung Ambar. Dengan santai saya menjawab perkataan teman saya, bukankah Ambar sudah akan menikah, yang artinya Ambar sudah memiliki calon suami. Sudah sepantasnya calon suami membantunya. Seharusnya jika memang seperti itu keadaannya, maka calon suaminya lah yang membawa dirinya pulang. Calon suaminya lah yang menjaganya. Namun teman saya berkata dengan pasti bahwasanya setelah kejadian itu, setelah kebakaran itu, setelah
kedua orang tua Ambarwati meninggal dan Ambar mengalami luka yang sangat serius karena kakinya menjadi pincang. Calon suami Ambar membatalkan rencana pernikahan mereka. Orang tua calon suami Ambar tidak bersedia menikahkan putranya dengan Ambar yang cacat. Hati kecil ini menjerit mendengar perkataan dari teman saya. Bagaimana perasaan Ambar saat ini? Pasti terguncang. Kemudian saya mengajak teman saya berangkat ke rumah sakit untuk melihat keadaan Ambar. Apabila memang Ambar tidak ada yang menampung, maka saya bersedia membawanya pulang ke rumah menampungnya. Sebagai sahabat, sebagai teman lama, sebagai teman sekolah, sudah sepantasnya saya berkorban untuknya, membantunya. Apalagi rasa di hati ini yang tidak bisa terdustai. Namun sesampainya di rumah sakit, saya menjadi kecewa karena ternyata Ambar sudah dibawa pulang. Ketika saya bertanya siapa yang membawa pulang Ambar, pihak rumah sakit berkata bahwasanya Ambar diambil oleh kakek dan neneknya. Saya bertanya kepada teman saya di mana rumah kakek dan nenek Ambar. Teman saya menjawab bahwasanya kakek dan nenek Ambar tinggal di ujung desa, di pinggir sawah, di pinggir pesawahan, di rumah kecil. Itulah kakek dan nenek Ambar. Baik, saya berkata kepada teman saya akan mengunjungi Ambar. Saya akan datang ke rumah kakek dan nenek Ambar untuk melihat kondisi Ambar. Kemudian 2 hari setelah itu, pada waktu sore, saya memberanikan diri datang ke rumah kakek dan nenek Ambar yang berada di ujung desa. Sesampainya di tempat itu, saya terkejut karena ternyata rumah yang ditempati oleh kakek dan neneknya Ambar itu rumah yang sangat sederhana sekali. Rumah yang berdinding papan, berbeda dengan rumah yang dihuni oleh Ambar, oleh orang tua Ambar. Rumah yang sangat mewah. Kenapa orang tua Ambar tega terhadap orang tuanya? Namun saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena pastinya setiap orang, setiap rumah tangga, setiap keluarga pasti ada pemikirannya sendiri-sendiri. Saya tidak ingin mengurusi masalah itu karena saat ini yang maksud kedatangan saya ke rumah ini ingin menjenguk Ambar. Rumah sangat sepi, saya tidak melihat adanya penghuni rumah itu. Mungkin kakek dan nenek Ambar pergi. Ambar juga mungkin ikut serta bersama dengan kakek dan neneknya. Saya menjadi kecewa karena saya sudah jauh-jauh datang ke tempat ini, namun ternyata tidak mendapatkan hasil apa-apa. Saya penasaran, kemudian saya berusaha mengitari rumah kecil itu, mana tahu mereka berada di belakang rumah. Dari kejauhan saya melihat bahwasanya di tepi ataupun di pinggiran sungai, di kursi roda duduk seorang wanita. Wanita yang menghadap ke tengah pesawahan. Dengan pelan saya mendekati sosok itu. Dari kejauhan saya sudah bisa memastikan jika gadis yang duduk di kursi roda itu adalah Ambar. Setelah saya merasa yakin bahwasanya itu Ambar, saya langsung mendekatinya dan kemudian menegurnya. Ia merasa kaget melihat kedatangan saya. Ia menatap saya dengan sangat tajam. Tatapannya penuh arti. Ia bertanya kepada saya, kapan saya pulang dari Jepang. Saya jawab bahwasanya saya sudah pulang 2 minggu yang lalu. Bahkan saya sudah mendengar kabar bahwasanya Ambar mengalami kecelakaan, rumahnya kebakaran. Saya berusaha menjenguknya ke rumah sakit, namun pada waktu itu sedang berada di ruang operasi. Saya tidak bisa menunggunya lagi. Apalagi saya menjaga perasaan calon suaminya.
Mendengar saya berkata seperti itu, menyebut tentang pernikahannya, ia menjadi murung, kemudian menunduk. Dengan pasti ia berkata bahwasanya saat ini harapannya sudah pupus, tidak ada lagi laki-laki yang mau menikahinya karena ia sekarang cacat. Ia harus menggunakan kursi roda. Apalagi yang bisa diharapkan darinya. Bahkan calon suami yang sudah dibangga-banggakannya ternyata seorang pecundang. Ia mencintainya ketika ia tampil sempurna. Ketika dirinya cedera, mengalami luka yang sangat serius dan susah disembuhkan, laki-laki itu kabur, tidak bertanggung jawab. Ambar menitikkan air mata. Ia terlihat berubah, hilang kesombongannya, hilang keangkuhannya waktu dulu ketika bersama di bangku SMA. Waktu itu ia sangat angkuh dan sombong, selalu memandang rendah teman-temannya. Tapi saat ini di kursi roda ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di hadapan saya ia seperti sangat menunduk. Padahal waktu itu ia tidak pernah sekalipun menundukkan wajahnya pada saya. Bahkan setiap kali memandang saya seperti sangat jijik, seperti memandang seenggok sampah. Namun saat ini ia tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ketika ia terjerumus, jatuh, saudara-saudaranya sama sekali tidak ada yang perhatian. Hanya kakek dan neneknya. Itu pun mereka menghuni rumah kecil, rumah yang sangat sederhana sekali. Saya mengajaknya mengobrol untuk menghibur. Panjang lebar kami bercerita, walaupun ia sepertinya enggan menanggapi. Hingga pada akhirnya saya katakan kepadanya, bila memang ia sudah gagal dalam rencana pernikahannya, yang istilahnya pernikahannya dibatalkan, dengan terus terang saya berkata kepadanya, selama ini saya mengagumi dirinya, bahkan saya mengaguminya semenjak SMA dulu. Saya selalu cari perhatian, selalu curi perhatian, namun ia sama sekali tidak melirik saya, sama sekali tidak menganggap perjuangan dan pengorbanan saya. Namun hingga saat ini saya tetap setia memendam perasaan itu. Saya memintanya agar bersedia menikah dengan saya. Ia menjadi kaget, ia tidak percaya. Ia memandang saya dengan tajam. Kemudian ia memukul saya dengan keras karena kebetulan saya memang tidak jauh darinya. Saya jongkok di depan kursi roda tempat ia duduk. Ia memukul saya. Saya bertanya, apakah ia tidak percaya? Ia tertawa terbahak-bahak. Karena baginya apa yang saya katakan ini, apa yang saya ungkapkan ini adalah sebuah ejekan. Saya berterus terang bahwasanya saya tidak mengejeknya. Saya serius. Selama lebih dari 7 tahun, lebih dari 7 tahun saya mengagumi dirinya, saya mendambakan dirinya, saya memujanya, bahkan saya selalu terobsesi hidup bersamanya. Dengan keadaan yang sempurna saya tidak bisa mendapatkannya. Pada akhirnya Tuhan memberikan cara yang terbaik buat saya. Mudah-mudahan dengan cara ia seperti ini, ia bisa terketuk hatinya dan menerima cinta saya. Saya berterus terang bahwasanya saya serius, saya siap menerima ia apapun keadaannya. Ia terdiam. Kemudian ia berkata bahwasanya antara saya dan dirinya sama sekali tidak pantas lagi. Saya sekarang orang yang memiliki modal yang cukup untuk berusaha, sementara dirinya saat ini sama sekali tidak berdaya. Bahkan untuk hidup, untuk makan saja ia menggantungkan hidupnya kepada kakek dan neneknya yang sudah tua,
yang mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengandalkan kiriman dari anak-anaknya. Saya pastikan bahwasanya saya bukan manusia yang tamak, bukan manusia yang angkuh. Saya bisa membagi waktu. Bila memang ia bersedia menikah dengan saya, maka saya akan melayaninya seumur hidup. Dengan kondisinya seperti ini, saya akan menjaganya. Kemudian ia bertanya tentang orang tua saya, tentang keluarga saya. Saya tekankan lagi bahwasanya orang tua saya, keluarga saya, itu urusan saya. Apabila mereka tidak mendukung ataupun tidak merestui saya, maka itu menjadi urusan saya. Selama ini saya tertekan perasaan karena mencintai dirinya, namun tidak pernah kesampaian. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan jalan bagi saya. Dengan cara inilah saya memberanikan diri mengutarakan isi hati saya. Dan apabila ia tidak mengalami kecelakaan ini, tentu rencana pernikahan tidak dibatalkan. Ketika ia meminta kepada saya untuk berjanji bahwasanya tidak akan menyakitinya, saya berkata dengan pasti bahwasanya saya berjanji, bersumpah tidak akan pernah menyakitinya. Walaupun kondisinya saat ini seperti ini, saya akan merawatnya. Kemudian ia marah kepada saya. Apabila memang saya menaruh rasa kepadanya waktu itu, kenapa tidak berterus terang? Kenapa saya membungkam dan kenapa saya mesti memendam perasaan itu sekian lamanya? Saya jawab dengan pasti bahwasanya saya sama sekali tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan ini karena batasan-batasan yang tidak bisa terlewati. Antara dirinya dan diri saya terpaut jarak yang sangat berbeda pada waktu itu. Saya minder sebelum memberanikan diri berkata ataupun mengutarakan isi hati saya. Kemudian ia meraih tangan saya. Ia meminta kepada saya apabila memang saya benar-benar mencintainya dengan tulus, bukan karena rasa kasihan, ia bersedia menikah dengan saya. Namun apabila saya mengajaknya menikah karena unsur rasa kasihan, ia menolak. Saya berkata kepadanya dengan pasti bahwasanya saya ikhlas menikahinya karena rasa cinta yang selama ini terpendam, bukan karena rasa kasihan. Kemudian ia memeluk saya. Dengan menitikan air mata ia berkata, ia akan mencintai saya, akan berusaha untuk membahagiakan saya. Pada akhirnya saya berhasil mendapatkan cinta dari Ambar, walaupun dengan cara yang sangat rumit. Orang tua saya setelah saya yakinkan dan saya memohon kepadanya, akhirnya merestui hubungan saya dan Ambar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika saya berkata, jika bukan Ambar yang menjadi istri saya, maka saya tidak akan pernah menikah. Pada akhirnya ibu dan saudara-saudara saya serta keluarga yang lain merestui hubungan saya dan Ambar. Hingga pada akhirnya kami menikah. Oke Sobat Jiro Cinema, sampai di sini dulu kisah Jiro Cinema. Sampai jumpa lagi di Jiro Cinema selanjutnya. Cikidiu.